Perkenalkan, nama saya David Emil Strisno, mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado dengan jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bisnis pariwisata dengan topik pemasaran holistik dalam bisnis pariwisata. Apa itu bisnis pariwisata? Bisnis pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Selanjutnya, pemasaran holistik. Apa itu pemasaran holistik? Pemasaran holistik merupakan pengembangan, perencanaan, serta implementasi program dan kegiatan pemasaran yang mana melihat ketergantungan dalam konteks kelingkungan pemasaran. Dalam buku Konsep dan Strategi Pemasaran karya Muhammad Yusuf Saleh dan Mia Said, konsep pemasaran holistik bisa diartikan sebagai pendekatan terhadap suatu pemasaran yang mana mencoba mengakui serta mendampaikan ruang lingkup dan kompleksitas kegiatan pemasaran. Konsep pemasaran ini memiliki 4 komponen penting, yaitu yang pertama adalah relationship marketing. Komponen ini digunakan dengan tujuan untuk membangun hubungan yang menguntungkan dan memuaskan antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu panjang. Pihak tersebut meliputi pelanggan, pemasok, dan distributor. Yang kedua ada internal marketing. Komponen ini bertujuan untuk merekrut, melatih, serta memotivasi karyawan agar bisa melayani konsumen dengan baik. Seluruh komponen dalam pemasaran internal harus saling bekerja sama untuk memasarkan produk, melayani pelanggan, riset pemasaran, serta manajemen produk. Yang ketiga ada social responsibility marketing. Komponen ini mengharuskan para pemasar untuk menggunakan pertimbangan sosial dan etis ke dalam praktik pemasarannya. Misalnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan atau sesuai dengan laba perusahaan, pemuasan keinginan pelanggan, serta kepentingan publik dengan memperhatikan aspek sosial dan etisnya. Yang keempat, integrated marketing. Komponen ini digunakan untuk merencanakan kegiatan dan program pemasaran yang terpadu serta bermanfaat untuk konsumen. Kata lainnya ialah penerapan dari aktivitas pemasaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi manajemen permintaan, manajemen sumber daya, serta manajemen jaringan. Selanjutnya ada konsep pemasaran holistik. Pertama ada rantai layanan. Gambar tersebut menjelaskan rangkaian atau rantai hubungan strategi operasi dan sistem penyampaian jasa dalam suatu perusahaan dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan pertumbuhan pendapatan yang dicapai oleh perusahaan. Berikutnya ada kualitas layanan internal atau internal service quality. Kualitas dari penyedia jasa atau yang disebut juga layanan internal memiliki pengaruh langsung terhadap proses penyampaian jasa dan kepuasan konsumen. Beberapa faktor yang terkandung dalam kualitas layanan internal seperti tipe manajemen, komunikasi antar departemen yang ada, reward, training, job description yang jelas, dan tanggung jawab yang tepat. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan dalam bekerja, di mana pada akhirnya akan berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Berikutnya ada kepuasan karyawan. Karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, sehingga lebih berdaya guna. Apabila karyawan penuh kesadaran bekerja optimal, maka tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah kepuasan karyawan. Berikutnya, loyalitas karyawan. Banyak perusahaan yang menekankan kepada kepuasan pelanggan, tapi tidak melihat bahwa salah satu kunci sukses dalam mencapainya adalah kepuasan karyawan. Karena baik buruknya value yang diterima pelanggan, seluruhnya berasal dari tangan-tangan karyawan yang bekerja di perusahaan. Keluaran produk dan primanya pelayanan pasti berasal dari para karyawan yang tanda kutip betah bekerja di perusahaan. Tidak hanya betah tetapi juga bergerak dalam artian meningkatkan produktivitasnya.
Berikutnya nilai layanan eksternal atau external service value. Yang membuat pelanggan puas adalah apabila apa yang dikorbankannya lebih sedikit dari apa yang didapatkannya. Hal ini tidak hanya dari sisi price, tapi merupakan satu paket yang bernama service delivery. Positive value inilah yang merupakan hasil akhir yang diterima oleh pelanggan. Dan pada akhirnya, mereka akan memiliki suatu pandangan mengenai valuable atau tidaknya produk perusahaan bagi mereka yang bermuara kepada puas atau tidaknya mereka. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Telah menjadi suatu kepercayaan umum, khususnya di dunia bisnis, bahwa kepuasan pelanggan menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu usaha. Dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Berikutnya, loyalitas pelanggan. Loyalitas merupakan suatu proses panjang dan berkesinambungan, dan dipupuk di sepanjang perjalanan hubungan pihak perusahaan dengan pelanggan. Manfaat yang dapat ditimbulkan dari loyalitas pelanggan bagi perusahaan ada 3. Yang pertama, konsumen yang puas terhadap barang dan jasa yang dikonsumsinya akan mempunyai kecenderungan untuk membeli ulang dari produsen yang sama. Yang kedua, kepuasan merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Ketiga, konsumen yang puas cenderung mempertimbangkan penyedia jasa yang mampu memuaskan sebagai pertimbangan pertama jika ingin membeli produk atau jasa yang sama. Manfaat pemasaran holistik. Pemasaran holistik sangat bermanfaat untuk kegiatan pemasaran suatu perusahaan, karena jenis pemasaran ini sifatnya terintegrasi atau menyeluruh. Artinya, para pemasar harus melihat berbagai aspek terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pemasaran. Setidaknya pemasaran holistik memiliki tiga manfaat, yaitu pertama, pemasaran holistik mempermudah pemasar dalam melakukan kegiatan pemasaran. Jenis pemasaran ini mengharuskan para pemasar untuk merancang kegiatan pemasaran secara lebih menyeluruh. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi dalam implementasi atau penerapannya. Yang kedua, pemasaran holistik mampu mengeksplorasi produk yang dirancang. Artinya, pemasaran holistik bisa digunakan untuk mencari tahu lebih jauh tentang konsep produk, cara pembuatan, sistem pemasaran, iklan, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya saat diimplementasikan, hasilnya dapat sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, pemasaran holistik mempermudah penentuan segmentasi pasar. Artinya, pemasaran holistik digunakan untuk menentukan produk sesuai segmentasi pasar. Lebih spesifiknya, produk harus dibuat dengan memperhitungkan keinginan pasar, karena hal ini bisa menunjang kesuksesan pemasaran dan penjualan. Cara menerapkan pemasaran holistik. Ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan pemasaran holistik, yakni yang pertama, membentuk tim pemasaran. Tim pemasaran menjadi hal terpenting yang harus ada dalam setiap kegiatan pemasaran. Pemilihan timnya bisa didasarkan pada kemampuan yang dimiliki tiap individunya. Yang kedua, perancangan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang akan dirancang meliputi penentuan segmentasi pasar, strategi, dan hal lainnya yang berkaitan. Perancangan ini harus dilakukan dengan sebaik dan serinci mungkin. Ketiga, menentukan pihak siapa saja yang akan terlibat. Perlu ditentukan juga pihak siapa saja yang akan terlibat. Contohnya, masyarakat atau pihak yang berkaitan. Penentuan ini akan membuat kegiatan pemasaran lebih efektif dan fokus, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Setelah kegiatan pemasaran selesai dirancang, langkah berikutnya ialah menerapkan sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang masih kurang atau perlu diperbaiki dan dipertahankan.
kebaikan. Berbagi air bersih untuk sahabat di Indonesia. Karena akses air bersih adalah akses untuk masa depan dan pendidikan yang lebih baik. Lakukan perubahan, tumbuhkan kedamaian. Kesegaran air untuk harapan kehidupan. Bersama kita bisa, satu asa untuk bangsa. Arahkan pandanganmu ke depan, bersama kita beri jawaban. Dan aku percaya kita pasti bisa berikan terbaik untuk Indonesia. 1 liter dari kita dapat memberikan 10 liter akses air bersih untuk mereka. Ayo, tunjuk tanganmu dan jadi bagian dari 1 untuk 10. Sebarkan kebaikan, berbagi kehidupan. 1 dari kita, 10 untuk mereka. 1 untuk 10, 1 untuk 10. Ayo tunjuk tanganmu. Pak, lagi cari apa? Kacamata. Itu di atas kepala. Lagi ngapain, Bu? Ini, Ibu lagi coba perbaiki sepatu Ibu. Tetapi ternyata udah sobek. Adi sudah pulang? Lah, si Adi kan udah nggak tinggal di sini. Udah pindah ke Bandung sama istri dan anaknya. Kan biasanya jam 12 sudah pulang. Pak, Ya. aku ke pasar dulu ya. Iya. Pak. 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 Permisi Pak, saya lupa arah pulang ke rumah saya. Saya mau nanya, jalan Anyelir kemana ya? Saya nggak tahu Pak. Pak, Bapak kemana aja? Ibu udah cari Bapak kemana-mana. Aku keluar sebentar belikan sepatu untuk kamu. Tapi lupa arah pulangnya kemana. Yang aku ingat cuma di taman ini saja. Ini kan
kan tempat kita, Pak. Aku juga gak lupa tempat ini. Pak, lagi cari apa? Kacamata. Itu di atas kepala. Lagi ngapain, Bu? Ini, Ibu lagi coba perbaiki sepatu Ibu. Tetapi ternyata udah sobek. Adi sudah pulang? Lah, si Adi kan udah nggak tinggal di sini. Udah pindah ke Bandung sama istri dan anaknya. Kan biasanya jam 12 sudah pulang. Pak, Ya. aku ke pasar dulu ya. Iya. Pak. 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 Permisi Pak, saya lupa arah pulang ke rumah saya. Saya mau nanya, jalan Anyelir kemana ya? Saya nggak tahu Pak. Pak, Bapak kemana aja? Ibu udah cari Bapak kemana-mana. Aku keluar sebentar belikan sepatu untuk kamu. Tapi lupa arah pulangnya kemana. Yang aku ingat cuma di taman ini saja. Ini kan tempat kita, Pak. Aku juga gak lupa tempat ini.